Nah, saya ketika saya pulang di tahun 2011, saya bertekad gitu, bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada ini bisa menjadi perusahaan yang suatu hari menjadi perusahaan yang juga besar dan punya skala bukan hanya kota saja, tapi punya skala kelas nasional. Kalau ingat di tahun 2017, itu pertama kali ketika di tahun pertama saya jadi CEO Maisa Group ya, dan Maisa Group berdiri, saya menduduki posisi CEO. Saya waktu itu mengeluarkan sebuah tagline, yaitu merajut kota, menghubungkan pulau, dan menyambut Indonesia. Sesuatu perjalanan panjang yang terus kami dan saya upayakan. Pak, kalau komputer ini saya pegang bisa meledak kayak gitu. Selamat datang di Great Talk with CEO Maisa Group. Perkenalkan dengan saya Ersa Tata, dan ini adalah merupakan episode pertama yang kita akan membahas tentang mengenal kembali Maisa Group Holding Company. Menarik sekali, PT Maisa Cipta Corporindo atau yang lebih dikenal dengan Maisa Group Holding Company ini adalah perusahaan yang berdiri dan lahir di daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 1986 dengan diawali didirikannya pabrik es Bumi Lancar. Perusahaan yang bermula dari bisnis keluarga ini kini telah memiliki perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Dan salah satunya adalah dari mulai dealer motor, kemudian juga hotel, pabrik es, pabrik mesin es, bank perkreditan rakyat, IT company, hingga bisnis consulting yang saat ini perusahaan dari member Maisa Group Holding Company bukan hanya di wilayah Ponorogo saja, tapi juga ada di Madiun, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, Jakarta, Surabaya, hingga Bali. Jadi bagaimana kita lebih mengenal tentang Maisa Group, kita akan ketahui perjalanannya. Langsung kita bertemu dengan CEO dari Maisa Group Holding Company. Selamat datang Pak Bobi. Ya, terima kasih Mbak Tata. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Baik sekali. Sangat sehat ya? Sangat sehat, sangat sehat dan sangat luar biasa. Tentu di podcast episode pertama ini Pak Bobi menarik sekali bahwa dari Maisa Group yang tentunya semua orang pengen tahu ya seperti apa perjalanan yang akhirnya bisa sampai pada titik ini. Pak Bobi, saya boleh mengawali pertanyaan saya pada hari ini tentang bagaimana dari usaha keluarga ini dimulai dan dari satu unit bisnis kita bayangkan hingga bisa menjadi satu perusahaan yang begitu besar di berbagai kota bahkan di Indonesia. Iya, Maisa Group itu dimulai tahun 1986. Wow, ya. yes. Jadi udah lama, udah hampir 38 tahun di bulan Juli nanti. Bisnis ini dimulai oleh Pak Hendro Wibowo dan Bu Ripka Silvilia, yaitu orang tua saya. Tadi udah kita bicarakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan keluarga. Nah, sehingga kenapa kok bisa dimulai dengan begitu banyak sehingga akhirnya bidang usahanya, tentu saya tahu dan dengar dari Bapak bahwa di awal-awal Bapak melihat banyak sekali kesempatan. Jadi opportunity. Nah, begitu ada opportunity langsung dikejar. Ada opportunity langsung ditangkap sehingga akhirnya didirikanlah banyak perusahaan. Tidak mau terlewat ya kesempatannya, Pak Bobi ya. Betul. Begitu kesempatan langsung sikat gitu ya pada masanya. Benar itulah. Baik, jadi memang dari tahun 1986 ini bukan usia yang muda, tapi jelas bahwa kita ketahui bahwa Pak Bobi ini menjabat sebagai CEO dimulai dari tahun 2017 ya Pak Bobi ya. Betul. Tapi kita tahu Pak Bobi sudah terlibat sebelum tahun 2017 di tahun 2011, betul ya Pak kalau tidak salah ya? 2011. 2011 sudah bergabung dan terlibat meskipun belum menjadi CEO pada masa itu ya. Tapi yang pasti bagaimana hingga akhirnya seorang Bapak Bobi Wibowo ini yang dari tahun 2011 sampai ke 2017 ada proses yang tentu ini tidak semua orang tahu hingga akhirnya hadir yang namanya Maisa Group Holding Company. Boleh Pak, prosesnya diceritakan hari ini. Oke. Kalau bicara proses sebetulnya sesuatu yang apa ya? Sedap-sedap gimana gitu. Ngeri-ngeri sedap loh. Nggak ngeri. Nggak ngeri ya Pak. Tapi proses selalu menyenangkan ya. Tahun 2011 tuh pertama kali saya menerima ya mandat dari orang tua saya untuk menjalankan bisnis ini. Tentu di dalam perjalanannya ada bisnis yang sebagian dibangun oleh orang tua saya, ada yang kemudian saya yang membangun bisnis lainnya gitu.
Nah, pada tahun 2011 ketika saya mendapat mandat dari kedua orang tua saya untuk melanjutkan bisnis yang beliau telah rintis, tentu tantangan terbesar yang saya hadapi adalah sebagai generasi kedua tentu akan berbeda dengan generasi pertama. Sepakat. Karena kalau generasi pertama tadi Bapak ada opportunity, tangkap. Tangkap. Ada opportunity, tangkap gitu ya. Nah, kalau kami sebagai generasi kedua adalah bagaimana membuat opportunity yang ada itu terus menjadi opportunity dan menjadi kesempatan sehingga bisnis ini masih bisa dilanjutkan atau bahkan dibesarkan. Nah, dari tahun 2011 itulah yang saya lakukan. Sehingga pada saat pertama kali saya masuk, tentunya kalau kita tahu bahwa Ponorogo ini adalah kabupaten di bagian timur Pulau Jawa mendekati selatan gitu ya, udah hampir kecil pula ya. Iya, gitu. Nah, namun mimpi besar itu dimulai dari sini, Mbak. Jadi meskipun kita ada di mungkin orang lihatnya kota kecil gitu ya, mungkin tapi mimpinya harus besar gitu. Nah, ketika saya pulang di tahun 2011, saya bertekad gitu, bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada ini bisa menjadi perusahaan yang suatu hari menjadi perusahaan yang juga besar dan punya skala bukan hanya kota saja, tapi punya skala kelas nasional gitu. Provinsi juga lama-lama jadi perusahaan yang punya kelas nasional. Oleh karena itu saya mulai tentang bagaimana proses meningkatkan kualitas SDM. Itu nomor satu tantangan yang saya kira sangat besar. Karena kualitas SDM ini menjadi tantangan yang mana dihadapi oleh semua perusahaan dan di era itu, ya. betul, di era itu dan era hari ini. Betul. Oleh karenanya, lalu setelah tantangan SDM yang kedua, bagaimana kita membuat company ini yang dijalankan dahulunya sebelumnya oleh pola keluarga, kekeluargaan, menjadi lebih kepada profesional. Profesional, betul. Ya, nah ini tentu juga menjadi tantangan lagi kan. Sebetulnya kalau kita bicara lebih banyak tentang adanya perbedaan dari generasi pertama dengan generasi kedua. Lalu ada juga perbedaan antara, kan sudah banyak nih karyawan kita yang bekerja. Lalu bagaimana mereka memahami cita-cita dari generasi pertama kepada generasi kedua. Saya kira itu yang harus, kalau kita bicara tentang prosesnya bagaimana, itulah yang paling banyak saya lakukan proses di awal-awal, yaitu berkomunikasi dan berbicara dengan mereka. Berkomunikasi, berbicara, dan bagaimana SDM ini bisa sesuai dengan harapan ya. Betul. Dari company. Betul, Pak. Kalau berbicara tentang Maisa sendiri, ini adalah bisnis keluarga, family business. Iya. Tentu bukan berarti kalau family business terbebas dari berbagai tantangan ya. Oh. Justru ini yang ingin saya tanyakan, menurut Pak Bobby sejauh ini sebagai CEO untuk menjalankan bisnis keluarga, boleh disepil sedikit Pak, apa yang dijalani dan dirasakan? Perang dunia keluarganya gitu ya. Saya takut mau bilang perang dunia, tapi bagaimana vibe-nya supaya kita juga ikut merasakan gitu. Sebenarnya kalau bicara tentang keluarga dan bisnis tuh sebetulnya keluarga dan bisnis itu adalah dua hal yang berbeda ya. Harusnya memang. Karena betul, biasanya kalau keluarganya tidak berbisnis bersama, pulang rumah tuh biasanya kita bisa ngobrolin tentang hal yang kayak ya. Di film-film gitu lah ya. Tapi begitu keluarga dan bisnis itu sama, artinya pagi ke kantor, pulang berdiskusi pekerjaan di rumah. Bertemu lagi gitu. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur kita ngomongin kerjaan dulu gitu. Itu kira-kira gambaran bisnis keluarga. Nah, kalau kita bicara tentang, dan juga banyak sekali sebenarnya problematika yang terjadi antara kalau orang tua dan anak dalam sebuah bisnis. Biasanya nggak cocok lah generasi pertama dan generasi kedua. Nah, saya bersyukur sebetulnya karena pertama ayah saya itu sangat memberikan kesempatan ya. Sangat ya. Sangat memberikan kesempatan. Jadi beliau mempercayakan bisnis ini dan biasanya saya yakin ya bahwa bapak saya punya unek-unek gitu sebenarnya tentang kenapa kok anak saya begini mengambil keputusan ini dan nggak begitu. Namun sejauh yang saya tahu biasanya unek-unek ini biasanya diceritakan berdua sama ibu saya. Nah, soulmate ya soalnya. Ya, lalu biasanya saling meredam lah di situ ya. Saya bersyukur pertama itu. Dan itu sebenarnya menjadi kesempatan Mbak buat saya. Sehingga saya bisa berkembang dengan atau tanpa bayang-bayang orang tua. Itu kata kunci dan saya sangat terima kasih sekali kepada orang tua saya. Karena kepercayaan yang betul, karena kepercayaan itu. Nah, tapi sebagai anak sebetulnya juga ada peran-peran yang saya sadari saya lakukan, yaitu saya banyak menceritakan kepada orang tua apa yang sebenarnya saya lakukan. Yang mungkin kadang-kadang ada gap ya, kan orang tua itu mungkin generasinya sama kita agak beda. Lain ya, pola pikirnya pun beda. Berbeda. Tapi juga tantangannya beda Mbak. Tantangannya beda. Jadi ketika tantangannya beda ini,
saya biasanya mengkomunikasikan, saya menceritakan situasi hari ini seperti apa, situasi dulu seperti apa. Contohnya pada saat saya waktu itu melanjutkan tentang pabrik es. Pabrik es. Betul. Nah, era kita waktu itu sudah era digital ya, udah mulai komputerisasi, udah mulai. Nah, padahal kalau di pabrik itu, apalagi di kota Ponorogo gitu ya, masih pakai catatan manual gitu kan. Nah, itu bagaimana membuat supaya ini tuh bisa dikomunikasikan dua arah. Artinya orang tua saya bisa menerima, lalu saya bisa menerima. Sebetulnya kalau masalah ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, sebetulnya ya nggak ada masalah, bisnis keluarga akan lebih indah gitu ya. Dan ya saya bersyukur selama saya menjalankan ini kok kita nggak punya masalah-masalah yang begitu berarti ya dalam krusial nggak ada ya. Dalam proses peralihan dari bisnis keluarga menjadi bisnis profesional. Gitu. Jadi tetap ada plus minus, tapi tetap diuntungkan Pak Bobi kalau saya melihat dari apa yang Pak Bobi sampaikan, betul ya, sangat diuntungkan kan. Meskipun bisnis keluarga, tapi keluarga mempercayakan penuh karena hasilnya, kalau saya bilang ya, karena hasil dan kemampuannya. Pak Bobi berarti kalau dihitung dari mulai tahun 2017, sekarang 2024, 7 tahun. Selama 7 tahun, adakah kendala yang paling diingat Pak Bobi atau tantangan yang akhirnya bisa membuat Maisa Group Holding Company sebesar ini? Sebenarnya kalau kita bicara tentang tantangan, pasti tantangan itu ada ya. Dari waktu ke waktu selalu kita punya tantangan. Tadi yang pertama sudah saya sampaikan, tantangan pertama tentang SDM tantangan. Lalu bagaimana kita beralih ke era dulu manual, lalu kita pindah ke digital, itu juga tantangan lagi tuh. Saya dulu, dulu awal-awal saya tuh mengajarkan staf saya tentang bagaimana ngetik gitu. Oh itu harus ya. Meskipun hari ini mungkin udah nggak ada waktunya ya, tapi dulu saya sempat melakukan itu. Jangan salah, seorang Pak Bobi CEO juga mengajarkan detail ya. Iya, saya punya pertanyaan lucu Mbak. Pak, kalau komputer ini saya pegang bisa meledak nggak ya gitu? Jadi even pertanyaan itu saya masih adepin ya, terus saya bilang, waduh kalau itu bisa meledak saya juga takut. Tapi itu yang terjadi. Di era itu sempat terjadi gitu. Nah, dan memang menjalankan itu bukan sesuatu yang mudah karena latar belakang. Kalau sekarang memang semua dari bayi aja semua sudah pada pegang handphone gitu ya. Kalau zaman dulu kan enggak. Nah, itu pergeseran budaya juga nilai-nilai ini terus-menerus terjadi di tengah situasi yang saya kira terjadi di kita gitu. Nah, jadi kalau bicara tantangan pasti bagaimana membawa perusahaan ini pada generasi itu generasi tantangan. Lalu sebetulnya tantangan yang besar lagi Mbak Tata adalah tentang berbedanya bisnis kita. Jadi bisnis kita tadi kan sudah disebutkan bahwa ada pabrik es, ada hotel, kita tuh punya pabrik es, tapi sekaligus di tahun 2018 saya itu menginisiasi tentang mendirikan pabrik pembuatan mesin es. Oh, jadi mesinnya sekaligus mesinnya juga kita buat. Iya, jadi dari mulai bikin mesin sampai mengelola pabriknya itu kita bisa. Ya. Nah, jadi tentu tantangannya adalah bisnis kita kan bidangnya macam-macam ya. Kita juga punya BPR, perkreditan rakyat, ada IT company, ada dealer motor, beda-beda. Nah, bagaimana membuat cita-cita daripada pendirian holding company adalah membuat bisnis yang berbeda-beda ini ada di dalam sebuah wadah. Nah, wadahnya adalah Maisa Group Holding Company. Supaya rapi gitu. Proses pelaporannya rapi, lalu juga bagaimana kita mengelolanya lebih baik, lalu kita punya sebuah sistem manajemen yang lebih terukur. Nah, itu yang sehingga semuanya kita kelola dalam sebuah wadah yang disebut dengan Maisa Group Holding Company. Sehingga tantangan-tantangan besar tadi tentunya saya lewatin gitu ya, karena ada banyak sekali tantangannya, karena bagaimana menjadikan itu dalam sebuah kepemilikan, yaitu sebuah wadah tadi itu membutuhkan effort saya kira yang cukup panjang. Jadi sebenarnya saya masuk tahun 2011, lalu proses pembentukan holding company baru terjadi di tahun 2017. Nah, selama 6 tahun itu ngapain aja tuh? Nah, itulah proses yang tadi kalau bicara tantangan. Saya kira mungkin kalau kita bicara tantangan hari ini mungkin udah banyak yang terlupa ya, karena mungkin udah banyak tantangan baru gitu yang dihadapi. Namun yang saya betul-betul masih ingat bagaimana meningkatkan baik kualitas maupun profesionalitas ini menjadi satu hal yang sangat besar waktu itu yang saya lakukan. Jadi barang kata 24 jam ini Pak Bobi akan sangat kurang dengan berbagai anak perusahaan yang berbeda-beda ini ya Pak ya? Betul. 24 jam saya mah selalu kurang ya, iya, kurang. rasanya. Karena kita bisa bayangkan ini kalau aktor sudah multi talent ya Pak, karena kan beda-beda banget ini anak perusahaannya tuh. Iya, tapi Mbak Tata bilang gitu saya jadi ingat sebenarnya betul. Jadi waktu itu saya itu pakai prinsipnya tuh sebenarnya lu lagi gitu ya. Jadi
Kan orangnya saya lagi gitu. Ketika saya pegang pertama dimulai dari hotel. Saya belajar tentang perhotelan. Lalu pada saat saya pindah ke bidang lain yaitu pabrik es, saya belajar tentang industri, bagaimana pabrik es dijalankan. Lalu belum sempat belajar banyak-banyak, saya sudah dipercayakan tentang dealer. Gitu ya. Nah, saya juga belajar lagi tentang itu ya. 24 jam pasti kurang. Saya kira itu sangat menantang buat saya karena saya perlu belajar berbagai macam bidang dalam waktu yang sangat pendek. Berbagai bidang, berbagai sistem, dan berbagai SDM di dalamnya. Betul. Nah, itu dia ya Pak Bobi ya. Iya. Pak Bobi, ada lagi yang menarik lagi bahwasannya Maisa Group yang memiliki member atau anak perusahaan yang berbeda-beda ini, karyawan tentunya SDM. Ini sampai dengan sejauh ini melihat peran mereka dalam perjalanan perusahaan. Ada mungkin yang mau dibagikan tentang SDM atau karyawan yang terlibat dalam Maisa Hotel atau Maisa Group Holding Company ini? Ya kalau kita bicara tentang peran SDM ya. SDM, karyawan. Sebetulnya sekali lagi saya bersyukur juga banyak teman-teman yang punya komitmen besar di dalam rencana atau langkah-langkah yang saya lakukan. Mereka tuh sangat mendukung saya. Bahkan saya menyebutnya ada banyak teman-teman yang berperan aktif ya dalam meningkatkan kapasitas diri mereka sehingga mereka dari zero to hero. Gitu kalau kita bicara ya. Banyak juga yang akhirnya menjadi pimpinan perusahaan dimulai dari level paling bawah di perusahaan. Nah itu saya melihat bahwa kemauan melebihi kemampuan itu terjadi. Nah itulah kalau kita bicara tentang Maisa Group ya. Karena kita tahu keterbatasan kita, tapi bagaimana kita terus melaju di tengah keterbatasan ini. Itu jadi PR yang selalu saya selalu sampaikan bahwa bagaimana kita selalu harus lompati batas kita. Nah itu kalau kita bicara SDM. Dan tentu SDM inilah yang menjadi orang-orang yang akhirnya juga menginspirasi saya untuk terus berkembang, ya, untuk terus lagi dan terus lagi. Gitu. Karena nggak mungkin perusahaan segini banyak kita handle sendiri, nggak bisa. Tidak mungkin ya, nggak pasti mungkin, ya. nggak mungkin. Dan ternyata yang tergabung di Maisa Group ini bisa melakukan di luar apa yang mereka bayangkan. Betul ya. Semakin menarik Pak Bobi dan membuat saya juga semakin lebih kepo, tanda kutipnya. Yang lain juga pasti kepo. Sejauh dari tahun 2017 sampai 2024, 7 tahun loh Pak, itu bukan waktu yang singkat. Visi misinya ada perubahan atau masih tetap sama Pak Bobi? Boleh sedikit diceritakan? Pasti berubah ya. Pasti berubah. Nah, saya tuh orangnya dinamis. Dinamis dan saya juga cukup bukan berubah-berubah, tapi bagaimana kita harus upgrade gitu. Upgrade tuh. Kalau ingat di tahun 2017 itu pertama kali ketika di tahun pertama saya jadi CEO Maisa Group ya, dan Maisa Group berdiri, saya menduduki posisi CEO. Lalu saya waktu itu mengeluarkan sebuah tagline, yaitu merajut kota, menghubungkan pulau dan menyambut Indonesia. Wah, keren ya. Tahun pertama Pak. Tahun pertama ya. Nah, cita-citanya bicara tentang kita ingin Maisa Group itu bukan hanya ada jadi perusahaan yang ada di wilayah Ponorogo, Madiun, dan sekitarnya, tapi bagaimana company kita itu bisa naik kelas, yaitu jadi merajut kota gitu ya, ada di kota-kota, lalu juga ada di pulau-pulau. Kan Indonesia ini adalah negara yang besar ya. Nah, kita punya 5 pulau besar, cita-cita kita adalah kita ada di 5 pulau besar ini dalam rangka kita menyambut Indonesia. Jadi kalau kita ada di 5 pulau besar, buat saya kita sudah ada di seluruh Indonesia. Itu gambarannya. Gambarannya. Ya, tahun 2017 sampai 2022. Jadi ada bertahan ya. Saya 5 tahunan lah biasa visinya. Lalu ketika kita bicara tentang kebetulan di tahun 2020 kan ada COVID ya waktu itu. Dan itu cukup menghambat jalan kita karena ya kita mau kemana-mana aja kan nggak bisa ya Mbak. Waktu itu kan merubah ada strategi. PSBB ya. Akhirnya jadi kita juga berubah strategi kita gitu. Nah kalau bicara bagaimana dengan perubahan hari ini, tentu kalau kita bicara, saya bilang sekali lagi bahwa saya bukan berubah-ubah, tapi saya selalu mengupdate yaitu visi saya, visi perusahaan, supaya kita punya sesuatu yang terbaru gitu. Jadi kalau kemarin sampai ke Indonesia, kali ini kita berharap kita jadi local pride, go nasional dan go global. Itu visinya. Setuju. Visinya pokoknya sampai dengan detik ini go global ya. Betul. Go global. Go global. Pak, seoptimis apa Pak Bobi untuk bisa go global tentang Maisa Group Holding Company ini? Seoptimis apa? Saya sangat optimis. Gitu. Sangat dan super optimis. Ya, sangat optimis. Dan apa yang biasanya Pak Bobi sampaikan kepada karyawan yang ada di Maisa Group ketika ketemu dengan Pak Bobi?
Biasanya orang optimis ini selalu ada sesuatu yang dikangenin. Oh, kayaknya Pak Bobi ini adalah salah satu CEO yang sangat dikangeni para karyawan ya. Kalau nggak ditakuti ya berarti. Saya sebetulnya selalu bertanya tentang goal. Gitu. Goal kita sampai di mana, target kita sampai mana. Karena kita tahu bahwa optimisme itu adalah modal. Tapi kalau kita punya modal aja, kita nggak tahu bagaimana mengeksekusi modal itu nggak jadi apa-apa. Maka untuk bisa mengeksekusi optimisme itu harus ada upaya nyata yang kita lakukan. Jadi saya biasa tanya, gimana goal kita, target kita sampai di mana? Nah hari ini itu yang kita upayakan. Karena kita ingin supaya perusahaan yang hari ini saya perjuangkan di Maisa Group ini bukan hanya jadi perusahaan yang ada di lokal aja, bukan ada di nasional Indonesia, tapi juga kita bisa go global. Tidak terasa sudah sampai di menit-menit akhir Pak Bobi. Tapi sebelum kita akhiri podcast di episode pertama kita hari ini, kita ingin mendengar Pak Bobi menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman yang mungkin masih belum mengenal Maisa Group. Boleh Pak Bobi dibagikan? Tentunya kalau dari saya salam kenal ya buat semua teman-teman yang belum kenal tentang Maisa Group. Dari perusahaan Ponorogo kita belajar bagaimana dan berjuang ya, bagaimana kita ada di 5 pulau besar di Indonesia dan bagaimana perusahaan kita bisa go global. Sesuatu perjalanan panjang yang terus kami dan saya upayakan supaya mimpi ini bukan sekedar buah tidur, tapi bisa jadi kenyataan dan bisa dilihat oleh semua orang. Saya kira kalau dari saya, salam kenal buat semuanya dan selamat datang di Maisa Group. Terima kasih Pak Bobi. Ingat, jangan hanya biarkan mimpi sebagai bunga tidur, tapi wujudkan dan jadikan sebagai kebanggaan. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan di podcast episode pertama ini, dan kita akan ketemu lagi di podcast di episode yang kedua, Great Talk with CEO Maisa Group. Pak Bobi, terima kasih, sehat selalu. Thank you. Semoga kesuksesan ini bisa menular bukan hanya ke kita yang nonton, tapi kepada semuanya saja untuk menjadi kisah inspiratif. Sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih.